Tu barido, tu barido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, di sini nanti dalam pembelajaran ini diharapkan anak-anak Bapak dapat menyebutkan satu, pengertian dari perkembangbiakan. Yang kedua, menyebutkan cara perkembangbiakan. Yang ketiga, menyebutkan jenis atau macam-macam cara perkembangbiakan vegetatif dari tumbuhan, baik secara alami maupun secara buatan. Jadi ada 3 ya adik-adik ya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, Bapak senantiasa mengingatkan adik-adik semua supaya semangat dalam belajar, jangan mudah menyerah. Baiklah, kita akan langsung ke topiknya. Di sini adik-adik, kita akan mulai dari perkembangbiakan makhluk hidup. Arti perkembangbiakan itu adalah bertambahnya individu baru dari makhluk hidup guna atau dengan tujuan melestarikan jenisnya. Oke adik-adik. Nah, kemudian kita lanjutkan. Perkembangbiakan ada 2 cara. Maksudnya perkembangbiakan pada makhluk hidup itu ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan cara vegetatif. Maksud dari vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Kemudian yang kedua yaitu perkembangbiakan makhluk hidup dengan cara generatif, yaitu di sini melalui perkawinan. Jadi adik-adik, ada 2 cara perkembangbiakan makhluk hidup. Yang pertama dengan cara vegetatif, yang kedua dengan cara generatif. Dengan cara vegetatif, makhluk hidup berkembang biak tanpa harus melalui perkawinan. Sedangkan secara generatif, perkembangbiakan makhluk hidup dengan cara generatif yaitu melalui perkawinan. Nah, jika melalui perkawinan, untuk tumbuhan sudah kita bahas sebelumnya, yakni pada bunga terjadinya penyerbukan. Ingat, serbuk sari sebagai kelamin jantan, sedangkan di kepala putik, Bapak ulangi, serbuk sari sebagai kelamin jantan mengandung spermatozoid, sedangkan pada kepala putik sebagai alat kelamin betinanya mengandung ovum atau sel telur. Baik adik-adik, mudah-mudahan adik-adik tambah berkembang cara berpikirnya, dan mohon kepada bapak atau ibu dari orang tua siswa yang di rumah maupun guru yang sedang membimbing agar dapat mengarahkan anak kita dengan benar. Kemudian kita lanjutkan vegetatif alami pada tumbuhan. Di sini ada 3 gambar yang Bapak ambil. Yang pertama ada gambar stroberi, yang kedua ada gambar kentang, dan yang ketiga ada gambar lidah buaya. Nah, untuk stroberi, dia berkembang biak dengan cara, ini vegetatif alami ya adik-adik ya. Vegetatif alami pertama kita sebut dengan stolon atau geragih. Ini contohnya pada stroberi sesuai dengan gambar sebelah kiri tanda panah. Kemudian vegetatif alami yang kedua pada tumbuhan yaitu umbi batang. Contohnya pada kentang, seperti sebelah kiri yang ditunjuk oleh tanda panah. Selanjutnya yang ketiga adalah dengan vegetatif alami yang ketiga yaitu rizoma atau akar tinggal.
Ini contohnya pada lidah buaya. Sebenarnya masih banyak yang rizoma ini. Mungkin dalam keseharian perkembangbiakan secara alami pada tumbuhan yang ditemukan secara rizoma atau akar tinggal oleh adik-adik. Mungkin contoh yang paling dekat adalah kunyit, lengkuas, jahe, kemudian kencur, dan lain-lain. Nah, adik-adik, kita lanjut ke vegetatif alami pada tumbuhan yang berikutnya. Sudah ada 3 ya adik-adik ya. Yang pertama ada stolon, yang kedua ada umbi batang, yang ketiga ada rizoma. Tadi stolon atau geragi contohnya adalah pada stroberi, kemudian umbi batang terjadi contohnya adalah pada kentang, sedangkan rizoma atau akar tinggal contohnya kita ambil di sini lidah buaya, kunyit, jahe, dan lain-lain. Kita masuk ke vegetatif alami pada tumbuhan yang berikutnya. Bagaimana mereka berkembang biak? Yang berikutnya adalah dengan tunas. Nah, apa contohnya dengan tunas itu? Bambu. Nah, kita lihat bambu muda atau rebungnya itu, dan kemudian anak pisang yang tumbuh dari pohonnya melalui tunas. Nah, ini sangat mudah adik-adik. Kita lanjutkan, berarti sudah ada 4 ya adik-adik ya. Tambah satu lagi di sini ada tunas tadi, berarti 4. Kemudian ada bawang-bawangan ya adik-adik ya. Kelihatan sekali bawangnya itu. Jadi kalau adik-adik membuka bawang, diiris-iris, dia akan terlihat berlapis-lapis. Nah, dengan cara itulah bawang-bawangan berkembang biak. Baik adik-adik, berarti sudah ada 5 ya, 5. Kemudian yang berikutnya kita perhatikan spora pada jamur dan paku-pakuan. Nah, kita lihat pada perkembangbiakan paku. Di sini kelihatan sekali adik-adik bahwa mulai dari pertama ada paku, kemudian dari daunnya itu kan, di balik daunnya itu ada kotak spora, kemudian nanti dia akan terlepas. Nah, maka sporongium itu adalah kotak spora, sporongium. Nah, kemudian ketika sporongium pecah, maka akan terlepaslah spora dari kotaknya atau dari sporongiumnya. Nah, proses pelepasan dari spora dari sporongiumnya disebut dengan sporulasi. Pada dasarnya paku ini nanti setelah lepas sporanya, dia akan melakukan perkawinan, berarti secara generatif. Nah, di sana ada sperma dan sel telur, atau di sana dilambangkan dengan IK atau EGG. Nah, kemudian setelah itu akan terbentuk zigot. Kemudian zigot ini akan tumbuh subur menjadi bakal paku baru. Nah, nanti anak paku yang baru itu disebut dengan protonema. Nah, di sana ada new prototip, itu adalah bagian bawah. Kita tadi dari atas ke bawah ya, siklusnya itu kita lihat. New prototip itu adalah anak paku baru yang akan tumbuh menjadi paku dewasa. Jadi adik-adik, untuk paku-pakuan begitu juga jamur, sebenarnya perkembangbiakannya itu pertama sekali dia mengalami vegetatif, kemudian setelah itu generatif. Nah, begitu seterusnya siklusnya. Namun ketika kita melihat perkembangbiakan paku ya, itu bisa kita kategorikan pada awalnya. Makanya kalau sporanya itu sendiri itu adalah perkembangbiakan dengan vegetatif alami. Nah, sekarang kita lihat lagi dari jamur. Nah, ini ada payungnya adik-adik ya. Di bagian bawahnya itu telah terdapat kotak spora. Nah, ini jamur. Nah, dengan jamur hati-hati adik-adik semua. Kadang-kadang jamur itu kelihatan indah namun beracun. Nah, ciri-ciri dari jamur yang tidak beracun itu adalah dia dimakan ulat. Jadi kalau misalnya adik-adik pergi ke hutan bertemu jamur, hati-hati dengan jamur-jamuran karena ada beberapa jenis jamur yang beracun. Nah, ciri-ciri dari jamur yang tidak beracun itu adalah dia dimakan oleh burung atau ulat. Oke adik-adik, kita lanjutkan ya. Nah, jadi spora ini juga tetap kita kategorikan dulu sebagai tumbuhan yang berkembang biak dengan vegetatif alami.
Berikutnya adalah umbi akar. Contoh umbi akar adalah pada wortel. Nah, jadi wortel berkembang biak dengan umbi akar. Ini kemudian ada lagi tunas adventif. Nah, tunas adventif ini adalah salah satu cara perkembangbiakan vegetatif pada tanaman, ada pada tumbuhan, ya tunas adventif pada cucur bebek. Nah, apa itu tunas adventif? Tunas adventif itu adalah tunas yang tumbuh atau yang terletak tidak di tempat lazim. Jadi tidak di tempat biasanya. Contoh biasanya kalau tunas itu kan di batang. Nah, namun pada cucur bebek ini di daun. Nah, pada daun cucur bebek ini biasanya adik-adik kita lihat ini ada panah untuk menunjuk. Kita lihat tunas adventif yang tumbuh di tepi-tepi daun dari cucur bebek. Nah, nanti tunas adventif ini jika sudah semakin besar, kemudian dia akan patah atau melepaskan diri dari daun cucur bebek, dan kemudian dia akan terjatuh ke tanah dan tumbuh di tanah. Nah, itulah beberapa dari perkembangbiakan secara vegetatif oleh tumbuhan pada tumbuhan yang alaminya. Jadi vegetatif alami pada tumbuhan. Baik adik-adik, sekarang kita lihat vegetatif buatannya. Kita lihat di sini salah satu contohnya adalah beberapa ada bunga lamanda yang kita lihat di sini, ini bisa dirunduk. Nah, yang pertama vegetatif buatan adalah dengan cara merunduk. Nah, kemudian yang kedua kita lihat di sana ada mencangkok. Nah, kemudian ada okulasi atau menempel. Kemudian ada sambung atau entens seperti yang adik-adik lihat di sana ya. Kemudian ada stek batang atau stek daun. Jadi stek daun itu ada juga adik-adik yang daun cucur bebek serta lidah mertua. Nah, nanti akan kita lihat di bawah. Jadi ada berapa tadi yang sudah kita pelajari yang secara buatannya? Yang pertama tadi merunduk, kemudian yang kedua ada mencangkok, yang ketiga ada okulasi, yang keempat ada dengan entens atau menyambung pucuk, yang kelima ada stek batang, kemudian ataupun stek daun. Nah, ini kalau yang stek daun adik-adik kita lihat di sini, stek daun pada lidah mertua dan cucur bebek. Nah, ini ya. Nah, kita lihat yang sebelah kiri layar, yang sebelah kiri kita itu kita lihat adalah lidah mertua. Ini biasa sekali ditanami orang di pekarangan karena tumbuhan ini dapat menghasilkan oksigen dalam jumlah yang besar. Jadi nggak ada salahnya kalau ini ditanami banyak-banyak di pekarangan rumah. Kemudian yang kedua yang bisa di stek daun, maksudnya daunnya itu kita ambil adik-adik, kemudian kita letakkan di tanah, kita timbun sedikit, kita siram-siram. Nah, nanti dia akan tumbuh lagi menjadi pohon baru atau individu baru. Nah, di sini sebelah kanan kita itu ada cucur bebek. Berarti cucur bebek itu secara vegetatif dengan vegetatif alaminya dia dapat berkembang biak dengan cara tunas adventif, sedangkan secara buatannya adalah dengan stek daun. Oke, adik-adik bisa dipahami. Nah, kira-kira apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kita mulai dari awal adik-adik. Perkembangbiakan adalah bertambahnya individu baru dari makhluk hidup. Oke, bertambahnya individu baru dari makhluk hidup dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya. Oke, adik-adik bisa dicatat ya, nanti kalau apa diulangi lagi dan dicatat lagi. Nah, kemudian tumbuhan itu atau makhluk hidup itu berkembang biak dengan dua cara, ada dengan cara vegetatif dan ada dengan cara generatif. Oke. Nah, vegetatif itu juga dibagi dua, ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Demikian juga generatif, ada generatif alami dan ada generatif buatan yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, kemudian apa saja yang termasuk vegetatif alami? Di sini adik-adik sudah ada tadi satu, ada geragi atau stolon, ya kan tadi.
Contohnya pada stroberi, pegagan, dan antanan. Sedangkan yang kedua adalah umbi batang. Umbi batang tadi contohnya adalah kentang. Maksud umbi batang itu adalah dari umbinya itu bisa tumbuh mata tunas dan kemudian akan menjadi pohon baru atau batang baru dari tumbuhan. Nah, rizoma yang ketiga adalah rizoma tadi akar tinggal. Untuk yang alami ini adik-adik ya, akar tinggal contohnya tadi ada lidah buaya, ada kunyit, ada jahe, ada lengkuas, dan lain-lain. Kemudian yang keempat dengan tunas, contohnya tadi pada bambu dan pisang. Kemudian vegetatif alam yang berikutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis contohnya adalah pada bawang-bawangan. Kemudian yang keenam ada spora, contohnya pada jamur dan paku-pakuan. Kemudian yang ketujuh ada umbi akar. Umbi akar ini contohnya tadi pada wortel. Nah, umbi akar maksudnya adalah umbinya itu tidak untuk tumbuhnya tunas baru yang akan menjadi pohon baru lagi, tapi hanya sekedar tempat melekatnya akar. Nah, umbi pada umbi-umbian ini, baik itu umbi batang maupun umbi akar, itu sebenarnya berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, yang kedelapan di sini ada tunas adventif, yaitu tadi pada cocok bebek ya adik-adik ya. Nah, baik adik-adik, yang berikutnya kita lanjutkan vegetatif buatan pada tumbuhan. Nah, vegetatif buatan pada tumbuhan itu yang pertama tadi ada dengan merunduk, itu kan dibantu manusia adik-adik ya. Merunduk contohnya pada apel juga bisa, pada tumbuhan alamanda juga bisa. Masih banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa dirunduk adik-adik, seperti gambar yang tadi ya. Kemudian yang kedua dengan mencangkok ya, dengan cangkok. Nah, itu yang syarat-syarat dari mencangkok ini adik-adik, tumbuhan itu harus berkambium ya, harus berkayu dan berkambium. Contohnya ada jeruk, ada pohon jeruk ya, batangnya itu bisa dicangkok. Kemudian ada jambu, ada rambutan dan lain-lain yang sifatnya berkayu dan berkambium. Nah, adik-adik, mencangkok ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mendapatkan mempertahankan kualitas. Contoh, adik-adik punya jambu di rumah. Nah, jambu ini rasanya manis dan adik-adik ingin mengembangbiakannya agar sama-sama manis. Nah, maka yang efektif adalah dicangkok. Namun kelemahan dari mencangkok adalah dia akan mudah rebah karena hasil cangkokan itu hanya memiliki akar serabut tanpa akar tunggal. Oke. Nah, jadi keuntungannya adalah untuk mempertahankan kualitas yang bagus, kemudian yang kerugiannya adalah mudah rebah karena tidak memiliki akar tunggang. Oke adik-adik, bisa dipahami. Nah, kemudian nanti untuk mencangkok ini akan kita pelajari ketika kita sudah aktif sekolah, dan kalau perlu bisa adik-adik pelajari pada orang tuamu di rumah. Kemudian yang berikutnya adalah dengan cara okulasi atau tempel mata tunas. Nah, jika misalnya ini adik-adik tumbuhan A rasanya masam. Oke, Bapak katakan ya sama-sama jambu A dan jambu B. Jambu A rasanya masam, tapi dia tahan terhadap hama. Kemudian jambu B rasanya manis, tapi tidak tahan terhadap hama. Maka batang jambu A yang masam tadi, karena dia kuatan hama, kita potong dia ya adik ya, kita potong dulu di atas. Kemudian kita ambil mata tunas dari jambu yang manis ini, kita tempelkan ke jambu yang masam tadi. Jambu yang manis itu akan kita hidupkan menjadi tunas baru, sedangkan jambu masam yang pada tumbuhan A tadi sudah kita potong, sehingga nanti ke atas akan tumbuh jambu yang berbuah manis, sedangkan batangnya kuat terhadap hama, maka dapatlah bibit unggul. Yang berikutnya yang keempat yaitu entens atau sambung. Nah, pada dasarnya tujuan dari okulasi dan entens ini sama, untuk mendapatkan bibit unggul. Nah, entens artinya sambung pucuk. Nah, kita lanjutkan. Yang kelima adalah stek batang atau daun. Stek batang atau daun itu tadi stek batang
pada ketela pohon ya, ketela pohon atau ubi kayu, sedangkan stek daun bisa kita kembang biakan yang dengan menggunakan stek daun ini. Contohnya adalah lidah mertua dan tocor bebek tadi daunnya. Kemudian adik-adik, sampai disinilah dulu pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan adik-adik semua dapat memahaminya, dan catatlah serta ulang-ulangi pelajarannya. Jika adik-adik semua lupa, tonton lagi videonya di YouTube For You channel. Nah, semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Quote untuk menyongsong masa depan. Berani kita mengatakan lelah belajar hari ini, berarti adik-adik juga harus berani besok untuk menderita di masa depanmu. Maka jangan malas belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu marido